Shalom, kita bertemu kembali dalam acara Irama Nafas Kehidupan. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai sermon bahan khotbah pada Jumat Agung tanggal 2 April 2021. Di bawah terang topik, Yesus menyerahkan nyawanya. Mari kita membuka Alkitab kita yang tertulis dalam Lukas 23 ayat 44 sampai 48. Inilah firman Tuhan. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Demikian firman Tuhan. Lukas menampilkan perbedaan yang apik dengan penulis Injil yang lain. Ia berusaha untuk menunjukkan hal-hal yang terkecil sesuai dengan kebiasaan umum di Yahudi. Satu perikop pada pasal 23, secara khusus ayat 32 sampai 49 ini mengungkapkan banyak hal yang berbeda. Misalkan, Lukas tidak menggunakan kata Aram Golgata untuk menunjukkan tempat penyaliban Yesus, tetapi ia lebih kepada kata tengkorak, sebagaimana lazim dikatakan di daerah itu untuk menunjukkan gugusan karang kering. Ayat 33. Rumusan perkataan Yesus dalam ayat berikutnya menjadi satu hal rumusan yang umum digunakan para rasul dan bapak gereja pertama. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Stefanus, martir pertama, Kisah Rasul 7 ayat 60, Lukas tidak menyalahkan umat Yahudi secara keseluruhan. Namun ia tetap mengangkat kecemburuan dan permusuhan antara pemimpin Yahudi ayat 35. Uniknya, Lukas menggambarkan para pengejek menggunakan istilah yang terpilih. Bukan seperti umumnya kitab Injil menggunakan istilah Raja Israel. Mari kita bandingkan Markus 15 ayat 32 dan Matius 27 ayat 42. Istilah yang terpilih ini nampaknya lebih merujuk kepada epifani Allah dalam transfigurasi di atas sebuah bukit, di mana Musa dan Elia bersama-sama dengan Yesus. Maka suara Allah berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Lukas 9 ayat 35. Artinya, hanya Yesuslah yang dipilih Allah sebagai anaknya. Menjelang kematian Yesus Kristus, Lukas menggunakan istilah yang begitu unik. Ia tidak berbicara mengenai gerhana matahari atau matahari yang enggan bersinar. Tetapi Lukas lebih merujuk pada kemenangan kegelapan atas kematian Yesus. Mari kita bandingkan Lukas 22 ayat 53. Hal ini memiliki pesan tersendiri. Bukan hanya sebatas mengungkapkan atas kejadian alam, tetapi lebih kepada kegagalan sinar matahari menembus bumi. Artinya kegagalan Allah dalam menyatakan rencananya bagi umat manusia. Sinar Allah telah hilang dari atas bumi. Sinar itu tidak lagi memenuhi seluruh ciptaan Allah. Atau mungkin lebih kepada duka Allah atas peristiwa yang terjadi. Namun di dalam kegelapan itulah tabir bait suci terbelah menjadi dua.
Lukas mengungkapkan kata tabir dibandingkan dengan tirai. Tabir lebih kepada istilah samar-samar terlihat. Kata tabir ini terbelah, maka jelaslah kesamaran itu tidak ada lagi. Ruang suci dan ruang maha suci kini bersatu. Artinya kehadiran Allah dapat dirasakan setiap manusia di dalam Kristus, atau mungkin melambangkan tatanan keselamatan yang baru untuk menggantikan tatanan keselamatan yang lama. Perkataan Yesus sendiri adalah pengutipan dari Mazmur 31 ayat 6. Ke dalam tanganmu-lah kuserahkan nyawaku. Sebagaimana penderitaan Daud, garis keturunan Yesus disempurnakan dalam Kristus. Peristiwa berikut menggunakan istilah tidak bersalah, berbeda dengan Injil lainnya yang menggunakan kata anak Allah. Mari kita bandingkan Markus 15 ayat 39 dan Matius 27 ayat 54. Apa yang hendak kita lihat dari firman ini? Yang pertama, perlihatkan kehadiran Allah dalam setiap waktu hidupmu. Saudara-saudari, sadarkah kita bahwa dalam peristiwa penyaliban Yesus Kristus, salib itu nyata melalui waktu yang digambarkan dalam cerita. Ada 4 waktu yang ditunjukkan dalam peristiwa tersebut. Salib mulai berdiri pada pukul 9, Markus 15 ayat 25. Pukul 12 siang sampai pukul 3 sore, kegelapan menyelimuti daerah tersebut. Lukas 23 ayat 44. Dan Yesus diturunkan dari salib sebelum Sabat dimulai. Markus 15 ayat 42 dan Lukas 23 ayat 54. Sebab Yesus disalibkan pada hari persiapan Sabat. Hal ini perlu kita teliti dengan seksama, karena penanggalan Yahudi berbeda dengan penanggalan Masehi yang kita pakai saat ini. Pergantian hari bukanlah terjadi pada pukul 24, tetapi terjadi ketika matahari terbenam, yaitu pada pukul 18. Maka sesuai dengan penanggalan tersebut, Sabat dimulai pada hari Jumat pukul 18 dan akan berakhir pada hari Sabtu pukul 18. Itu sebabnya gereja-gereja tertentu sampai saat ini masih menggunakan penanggalan tersebut, sehingga terus membunyikan loncengnya pada pukul 6 pagi dan pukul 18 sore. Tetapi terlepas dari semua itu, dalam satu hari peristiwa penyaliban Yesus, waktu mengungkapkan salib. Hal ini memiliki arti bahwa dalam setiap aktivitas umat yang percaya haruslah menunjukkan salib. Maka benarlah yang dikatakan Yesus Kristus, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Lukas 9 ayat 23. Jelas dikatakan untuk memikul salib, bukan hanya sekali, tetapi setiap hari. Artinya dalam setiap sendi kehidupan, salib Kristus harus nyata melalui perkataan dan perbuatan umat yang percaya. Bukan hanya dalam suka, tetapi juga dalam duka, cerah maupun mendung, baik atau tidak baik waktunya. Diri kita adalah salib Kristus itu sendiri. Mengapa ini menjadi tanggung jawab yang penting? Sebab setiap kita telah dapat menghadap tata Allah. Allah tidak lagi dibatasi oleh tabir atau tirai pembatas. Namun ia selalu hadir dalam hidup umat yang percaya. Itulah sebabnya Kristus disebut dengan Immanuel. Jika ia telah menjadi Immanuel, artinya setiap kita harus menjadi imam untuk diri kita sendiri, yang datang kepada Allah untuk mempersembahkan kehidupan kita baginya, seperti yang dikatakan oleh Petrus dalam surat yang pertama. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus,
umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9. Jika setiap kita telah menjadi imam untuk diri kita sendiri, maka menyangkal diri adalah penting. Hendaknya setiap orang tidak menjadi batu sandungan kepada orang lain. Itu sebabnya dilanjutkan dengan perkataan, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Allah menginginkan bahwa setiap orang percaya dapat membebaskan melalui kesadaran dan keimanannya sendiri terhadap Kristus. Yang kedua, jadikanlah hidupmu sebagai kesaksian. Saudara-saudari, Yesus Kristus dalam hidupnya selalu menunjukkan sebagaimana Bapa di dalam dirinya. Perkataannya, perbuatannya, bahkan pola pikirnya pun menunjukkan sebagaimana Bapa yang mengutus Dia ke dalam dunia. Inilah keteladanan yang diberikan kepada kita. Keteladanan itu akan sulit kita ikuti sebagai manusia yang masih terikat dalam kelemahan dan dosa. Tetapi kini kunci itu diberikan oleh Yesus Kristus melalui darah-Nya kepada kita, agar manusia yang lemah dapat dikuatkan untuk meneladani Dia dalam kehidupan. Lihat bagaimana Yesus Kristus bersaksi akan kebenaran Allah dalam suka maupun duka. Kristus bahkan tidak memilih untuk meninggalkan Allah dalam duka. Pada akhir hidupnya, Ia lebih memilih untuk menyerahkan dirinya pada tangan Tuhan, sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat 46. Ia lebih menerima mengalah daripada menang, dibandingkan menyalahkan segala sesuatu untuk kemenangannya. Pada umumnya manusia akan berusaha untuk memenangkan dirinya sekalipun kita benar-benar telah salah dan berdosa. Kita tidak menunjukkan kebenaran Allah. Kita memang sering dibutakan oleh istilah yang kita sendiri terjebak di dalamnya. Benar dan salah, atau menang dan kalah. Ketika kita diperhadapkan dengan sesuatu yang butuh pembuktian antara benar atau salah, kita justru lebih mengarahkannya pada menang atau kalah. Benar pasti menang, salah pasti kalah. Tetapi ternyata kehidupan tidaklah demikian. Kebenaran dapat saja kalah, kesalahan bisa saja menang. Apalagi kehidupan kita terus diikat oleh kepentingan-kepentingan diri sendiri, maka kita akan memilih menang sekalipun kita salah. Namun melalui firman Tuhan saat ini, kita diajarkan untuk tetap menegakkan kebenaran sekalipun dalam keadaan duka. Setiap kita hendaknya meyakini bahwa kematian Kristus bukanlah akhir dari sebuah kekalahan, tetapi justru awal dari kemenangan. Lihat bagaimana kebenaran pada akhirnya akan terungkap. Lihat bagaimana perwira yang bukan umat Yahudi justru melihat sebuah kebenaran dari kematian Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu, bahkan orang-orang yang ikut dalam penyaliban Yesus justru menyesali dirinya atas kematian Kristus. Terkadang ketika kebenaran ditegakkan akan membuat permusuhan. Namun bahkan dalam permusuhan sekalipun, kebenaran tetaplah sebuah kebenaran. Ia akan menunjukkan dirinya pada semua orang. Jika kita tetap dalam kebenaran Allah, maka baik menang maupun kalah, baik suka maupun duka, tetaplah setia kepada Tuhan. Dalam kesetiaan itulah Allah akan menunjukkan kebenarannya kepada semua orang. Dan itulah saat kemenangan bagi kita. Sekalipun pada awalnya kita seolah-olah kalah, domba Paskah telah disembelih untuk kita. Anak Allah telah mengorbankan dirinya untuk kita. Maka perjalanan pembebasan telah dimulai. Sebagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, demikianlah kita dalam perjalanan menuju tanah terjanji.
maka janganlah seperti bangsa Israel yang bersungut-sungut di tengah jalan, sehingga mereka tidak sampai pada tanah Kanaan. Demikianlah hendaknya kita setia dalam kehidupan, agar kita dapat memasuki tanah Kanaan yang baru, yang telah disediakan Kristus bagi umat yang menang. Amin.